Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo Sobat Sijawara, apa kabarnya? Senang dapat jumpa kembali di channel YouTube UPTK UKM Jatim. Semoga tetap sehat dan semangat menjalani aktivitas Anda. Jumpa kembali bersama kami dalam acara Bincang Jawara UKM, persembahan dari UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan Jawara UKM dari Kota Malang. Di sini ada Bu Lukis. Hai. Wah, luar biasa semangatnya, dan ada Pak Handika. Halo, selamat pagi. Pemirsa jangan kaget, ini bajunya couple karena memang yang datang pada hari ini memang pasangan suami istri yang saling berkolaborasi ya untuk mengembangkan usaha. Oke, usahanya apa? Nanti kita bincang dengan beliaunya. Sebelumnya ini mungkin bisa diperkenalkan dulu Bu Lukis, namanya sama usahanya apa ini? Oke, nama saya Lukis Okti Haryati dan suami saya Saya Andika. Oke, kita usahanya itu lukis camilan. Lukis camilan itu ada 2 produk unggulan. Ya, kalau aneka keripik mereknya Andika Astawa sebenarnya. Kalau yang coklat mereknya Lakis Coklat. Lakis Coklat. Oh, ini namanya juga mirip-mirip sama nama pemiliknya berarti iya, ya. betul sekali. Untuk Bu Lukis, usahanya mereknya Lakis Coklat. Iya. Kalau Pak Handika, ini mereknya Andika. Oke, luar biasa. Ini sangat kompak ternyata ini suami istrinya. Oke, ini Bu Lukis, Pak Andika, ini bisa diceritakan nggak storyline-nya? Kenapa ngambil produk ini? Coklat dan keripik pisang. Keripik pisang. Oke, ada story nggak di baliknya itu? Ya, semua dimulai dari istri saya dulu PKL ya. Penelitian ya. Skripsi. Oke. Itu di Bandar Lampung. Ya, akhirnya bawa oleh-oleh keripik yang keripik pisang rasa coklat gitu ya. Nah, nggak tahu gimana ceritanya, terus nyoba bikin. Nyoba bikin, terus mulai dipasarkan dan jalan. Nah, sesimpel itu. Sesimpel itu awalnya. Sesimpel itu ya. Jalanlah keripik pisang tentunya. Perkembangan sambil jalan nanti rasanya kan nambah. Ada beberapa varian ya akhirnya. Kemudian kalau coklatnya, coklat ini gimana kok bisa ketemu coklat ini? Itu ceritanya awalnya kan keripik pisang itu dari 2006 Mas. 2006 ya, tapi belum pindah KTP ke sini, belum pindah ke Malang, masih KTP Kediri. Terus berjalan waktu sampai saya bisa beli rumah di Malang itu 2013. Nah, pindah di sini PIRT sini otomatis baru dibina dinas kota. Nah, karena dibina dinas kota itu orderan kan makin banyak karena channel makin tambah. Nah, karena channel makin tambah sering ke toko bahan kue. Nah, ke toko bahan kue di kasir itu kan ada coklat sundu itu. Anak biasanya saya ngambil nggak cukup 1, 2, 3 gitu. Lama-lama kan kantong juga jebol ya. Akhirnya akhirnya saya bikinin sendiri karena saya tahu saya bisa sebenarnya, tapi nggak ngerti kalau itu bisa jadi duit gitu loh. Terus setelah tak bikinkan, saya posting iseng-iseng waktu itu di Facebook. Banyak yang nanya, Mbak harga berapa, dijual harga berapa? Langsung ambil kalkulator, hitung HPP, jualan. Awalnya dari karena diminta ya anak-anak ini ya. Dari anak-anak yang memang potensinya ya senang banget memang kue ya. Jadi kenapa tidak bikin sendiri dan mengembangkan usaha yang sudah dijalankan sebelumnya. Luar biasa. Kalau produk-produknya ini yang sudah dimiliki ini coklat, pisang ini sepertinya ada beberapa jenis varian ini. Variannya apa saja ini bisa? Ya, kalau keripik pisangnya, yang pertama kan coklat ya. Coklat itu keluar pertama. Maksudnya keripik pisang rasa coklat. Keripik pisang rasa coklat itu yang pertama ya. Habis itu kita nyoba-nyoba lagi keju. Rasa keju deh, gimana gitu kan. Terus waktu itu muncul lagi zamannya green tea. Mulai booming, wah green tea, coba deh bikin. Lama penelitian segala macam, jadi bisa rasa green tea. Ya, terus akhirnya ya ada susu, ada strawberry, ada cappuccino. Total ada 6 varian ini varian ya. Rasa. Total ada varian. Tambah ke keripik yang lain. Nah, terus kan
segini nih isinya 225 gram. Oh, yang besar ini? Yang besar. 20 gram. Ada 2 jenis kemasan ya? Ada yang besar, ada yang kecil ini. Pemirsa. Kadang kalau besar itu kan mahal. Pertama harga jualnya kan mahal. Betul. Karena banyak kan. Terus kadang sisa nggak habis, terus nyimpennya nggak bagus segala macam. Ya terbuang. Ya ini kebuang, melempem segala macam. Akhirnya Mas bikinin dong yang kecil aja, yang lebih ekonomis segala macam gitu kan. Akhirnya kita bikinin lagi yang versi 100 gram. 100 gram, oke, ada 100 gram sama. Ini cuma isinya sama. 25 gram. Isinya sama, cuma beda kemasan sama beda isinya kemasan aja. Dan beda harga pasti beda kan. harga. Untuk pisang jenis apa yang dipakai ini, Pak? Ini pisangnya kalau orang sini bilang rojonongko ya. Pisang raja nangka. Gitu. Nah, ini juga berjalan seiring waktu kita belinya keripik. Akhirnya seiring waktu saat ini karena juga ngatasi produksi atau gimana? Kalau dulu ya kita ke pasar, ke pengepul segala macam beli pisang mentah. Terus kita potong sendiri, proses sendiri, ya kan? Nah, terus yang namanya kita hidup di kota ya, sudah bahan bakar mahal, tenaga mahal segala macam. Ada teman yang menawarin, Mas, keripiknya saya suplai gimana, mau nggak gitu ya, harganya cocok segala macam sesuai standar kita ya, akhirnya kita kerjasama. Jadi kolaborasi ya, ngambil bahan jadinya keripik, bahan setengah jadinya, jadi kemudian untuk varian rasanya ini nanti saya sendiri. Jadi kita nyetoknya keripik original di rumah. Nanti kalau ada orderan baru diproses lagi buat dirasa. Oke, mantap. Kalau coklat sendiri nih, Bu Lukis. Coklat awalnya sih sebenarnya di coklat ini. Pertama coklat pralin. Iya, coklat kancing, coklat huruf. Oke, ini jadi coklat yang dibentuk menjadi beberapa huruf itu ya. Iya, kayak gitu. Oke. Cuma terus seiring berjalan waktu ke karakter, ke coklat dengan isian. Isiannya macam-macam. Terus ini isian itu coklat di dalamnya ada isiannya, gitu ya, ada isiannya kacang, ada isiannya stroberi, ini banyak macamnya. Ada keju, ada almond. Terus ini gara-gara anak juga, dia selalu sering itu loh punya produk pabrikan itu poki-poki itu. Akhirnya disuruh bikinin. Akhirnya dibikinin. Iya, terus masuk ke coklat topeng. Coklat topeng itu gara-gara itu gara-gara Dinas Pariwisata Kota Malang, beliau mau pameran. Waktu itu saya pameran bawa coklat lollipop bentuknya itu loh, kepalanya singanya Arema. Ada, cuma kebetulan nggak bawa. Sejenis ini ya? Iya, sejenis itu, tapi bentuknya kepalanya singa Arema. Ya, terus Dinas Pariwisata tahu Mbak mau dibikinin coklat topeng Malangan gitu. Akhirnya dibikinin jadi itu. Oke, jadi itu bisa jadi kalau itu untuk oleh-oleh wisata daerah itu ya, khasnya Malang kan topeng Malangan itu ya. Luar biasa. Kemudian untuk proses produksinya ini, selama ini kategori UKM kan memang ya, memang UKM. Tapi apakah di dalam prosesnya memang sudah menggunakan mesin atau masih menggunakan tenaga manusia? Kalau yang aneka coklatnya masih manusia karena dia perlu seni ya Mas ya. Oh iya betul. Perlu art. Dilukis beneran. Iya beneran seperti ini namanya. Bukan hanya nama aja ya. Dilukis beneran. Oke. Kalau yang keripiknya sudah pakai mesin peniris. Untuk proses penirisnya itu sudah pakai, kompornya juga udah kompor jos bukan kompor biasa. Wah, mantap, sehingga produksinya juga semakin cepat. Iya, memenuhi kebutuhan konsumen ya pastinya. Betul sekali. Nah, dalam penggunaan dalam proses produksinya ini melibatkan karyawan juga nggak ini? Iya dong, saya malah jarang diproduksi sekarang. Wih, mantap, ini jadi juragan ya ini. Saya senangnya jualan, jalan-jalan, ketemu Mas Rois kayak gitu. Fokus untuk pemasarannya. Betul. Yang pemilih itu jangan sampai jadi dirijen. Iya, direktur Ijen. Ada berapa karyawan dilibatkan Ibu? Kalau karyawan tetap dalam artian nggak ada produksi itu ada pegawai itu cuma 3. Cuma saya ada karyawan panggilan dalam artian kalau banyak orderan dipanggil untuk kerja harian itu sekitar 7. Luar biasa ini. Kalau hari raya tambah gede lagi. Bisa sampai total 15 kalau hari raya. 15 orang. Wah, sampai luar rumah biasa nggak muat.
Iya, sekelas UKM tapi bisa ya paling tidak memberikan kontribusi lah bagi untuk masyarakat daerah. Ya, memberikan lapangan kerja bagi yang lain. Saya ngambil karyawannya nggak pernah yang ijazah tinggi Mas, lulusan SD SMP, karena di lingkungan saya banyak anak putus sekolah. Oh iya. Gitu. Pilihannya memang sengaja ngambil itu ya paling tidak supaya mereka juga terserap lah, tidak perusahaan atau bahkan lebih susah ya. Tapi secara kualitas sudah ada SOP-nya sendiri kan ya? Ya, ada. Karena kan kita nggak perlu, istilahnya kalau kerja di saya nggak perlu ijazah, yang penting dia punya seni. Seni. Iya. Percuma juga ijazah tinggi nggak punya seni, nggak bisa bikin. Oke, betul. Dari sisi harga ini Bu, kalau dari sisi harga ring kisaran berapa sih ini dari berbagai varian ini? Kalau yang coklat itu mulai dari 3.000 untuk harga reseller, tapi untuk harga ecernya pasti lebih ya. Kan kita open reseller. Kalau yang paling mahal coklat topeng Malangan yang satu set itu ecernya 100.000. Ecernya sampai 100.000. Iya, tapi harga reseller beda lagi ya nanti. Karena buka reseller ya. Iya, open reseller. Open reseller nanti ya. Kalau yang untuk aneka keripik bisa, Pak Andika? Aneka keripik ini mulai dari skala 6.000-an sampai ya belasan lah. Sampai belasan ya. Oke, masih sangat terjangkau sampai 20 lah. Nggak sampai. Dibandingkan dengan hal seperti pabrikan ya, cemilan pabrikan. Oke. Untuk pemasaran sendiri nih, bagaimana pengelolaannya? Online, offline, atau kombinasi keduanya? Kombinasi keduanya. Kebetulan yang megang offline suami saya, termasuk nagih, termasuk nyari rekanan kerjasama, ya. Makanya jarang ikut di dinas itu, beliau jarang ikut karena selalu mobile. Mulai dari ngirim, terus ngambil barang, nagih segala macam ya. Yang berhubungan dengan orang lah, langsung berhubungan dengan orang langsung. Pemasarannya yang offline itu buka toko atau memang di drop di beberapa toko? Di drop di beberapa toko sih. Toko ya. Di mana saja ini bisa ditemukan produknya ini, Pak? Kita ada rekanan-rekanan toko itu ya di area Kota Malang, Kabupaten Batu juga ada. Gitu. Ya kalau sama retail modern sih, retail modern itu kayak sudah di masuk retail modern sudah di Swalayan. Hypermart sama Transmart. Hypermart dan Transmart bisa ditemukan produk Andika dan Lukis juga. Coklat, luar biasa ini. Kalau dulu ada Giant masih ada Pak, dulu ada, cuma sekarang kan sudah tutup. Iya. Kalau bulu untuk yang pemasaran online ya, di mana saja ini bisa ditemukan? Biasanya saya lewat sosmed, Facebook, Instagram, TikTok. Cuma TikTok yang sering berperan anak saya eksploitasi. Iya. Terus kalau marketplace-nya yang paling ramai di Tokopedia, tapi ada juga di Shopee sama di Blibli. Oke, lengkap berarti ya. Sosmed dimanfaatkan juga tentunya untuk pemasaran, lebih mudah mungkin ya untuk komunikasinya. Kemudian ada marketplace juga. Oke. Mantap. Perizinan yang sudah dimiliki apa saja ini? Perizinan kebetulan saya yang hafal. Kalau suami nggak tahu. Oh iya. Oke. Kalau perizinan sudah lengkap Mas. Cuma yang belum BPOM sama HACCP ISO itu kan untuk persiapan ekspor itu saya belum ke sana karena memang ruang produksinya belum memadai gitu loh. Jadi kalau untuk PRT, halal, NIB gitu sudah semua. Ya. Oh, mantap. Jadi merek juga sudah berarti Lakis sama coklat ini sudah hak miliknya Bu Luki. Kalau itu yang Astawa. Andika Astawa. Ya. Karena kalau merek Andikanya nggak bisa. Iya. Lebih orang ya. Andika. Kalau Andika itu kan pasaran. Kalau Andika Astawa mungkin baru ini. Oke, jadi pemirsa, produknya juga sudah legal lah ya. Yang saat pertama NIB sudah punya, untuk keamanan pangan juga sudah ada PRT, termasuk halalnya juga sudah ada ini. Oke, mantap, luar biasa. Dalam menjalankan usaha ini bisa bercerita juga nggak kira-kira apa sih kendalanya di usaha ini, kemudian bagaimana mengatasinya? Kalau kendala yang sering terjadi di kita biasanya memang SDM ya, karena kembali lagi kita kan ngambilnya SDM-nya SDM rendah, SD SMP. Jadi karena begitu akhirnya trainingnya itu minimal 3 bulan.
Ada trainingnya iya, juga sebelum. karena kan kita ngelihat anak itu punya seni apa enggak, punya artnya apa enggak. Nanti begitu lolos 3 bulan dia cocoknya di bagian keripik apa di bagian coklat kayak gitu. Bagian produksi apa packing. Bagian produksi apa packing. Atau pemasaran gitu. Mungkin. Enggak, Nah, pemasaran masih kita pegang kita sendiri. ya. Iya, nanti kalau sudah kalau pemasarannya rencananya pengen dipegang orang itu kalau sudah terpisah. Oke. Jadi biar nggak campur sama Jadi produksi. sampai ke sana juga ya. Memang Sudah, produknya ini yang saya lihat pemirsa bukan apa ya. Kalau pabrikan kan jelas ya cetakannya sudah standar itu. Kalau ini memang untuk bentuknya mungkin dicetak bentuknya ya. Cetakannya berbentuk, cuma kan gambarnya ini dilukis sendiri. Oke. Jadi memang seninya dapat lah ini. Menjual produk plus seni. Jadi cetakannya sama, bahannya sama, orangnya beda, hasilnya beda. Hasilnya beda. Oh, iya, pegawainya beda, hasilnya beda. Nggak sama. Betul. Tapi akhirnya di pasaran juga bisa jadi biar nggak monoton ya. Betul sekali. Saya dapat yang ini loh. Oke. Saya lihat juga tadi ada permen juga ini produk terbaru muncul di pandemi. Produk terbaru luar biasa gede banget ini. Gede banget. Aduh. Ini permen ya? Ya. Bahannya permen apa sih namanya? Permen lollipop. Permen lollipop. Pemirsa luar biasa. Ini gede ini anak-anak. Ini bisa habis berapa hari ini? Dijilatin. Kalau dijilatin aja ini. Itu gara-gara pandemi kemarin kan banyak banyak yang retur. Kalau coklat kan cuma tahannya 1 tahun kan. Kalau permen ini kan bisa sampai 2 tahun. Oh iya betul. Daya tahannya berarti coklat bisa sampai coklat bisa 1 tahun, tahun. Kalau permen bisa sampai 2 tahun. Permen sampai 2 tahun. Iya. Kalau keripik pisang ini? Rata-rata 6 sampai 7 tahun. 7 tahun. 6 sampai 7 bulan. 7 tahun sampai lulus ya. Berarti kan selain bisa untuk konsumsi sendiri, buat oleh-oleh, dikirim kemanapun, ini juga sangat memungkinkan. Iya. Gitu. Kalau coklat ini pasti segmentasinya anak-anak remaja ini ya. Nih yang lagi viral. Ini juga ada juga. Ini permen yang lagi viral. Saya tahu betul ini di dalamnya ini pemirsa kalau kelihatan ini jadi permen bentuknya itu ada gambarnya. Tabung ya. Terus di tengahnya ada gambarnya. Iya, lagi viral di TikTok itu. Kalau anak-anak TikTok pasti tahu. Nah, di dalam ini ada gambar stroberi. Ya, ini ada jeruk. Ada nanas. Ini cetakan atau memang? Enggak. Jadi permennya itu dibentuk panjang gitu, Mas. Terus jadi dibentuk panjang-panjang gitu, ditumpuknya itu biar dari samping kelihatan jadi seperti itu. Terus habis itu dibungkus gini, dikecilin tawarik, terus baru dipotong-potong. Iya. Jadi bukan di gambar ya, tapi memang pas proses pembentukannya. Iya, membentuk bulat itu. Begitu dipotong, keluar gambarnya iya. ini. Wis luar biasa. Oke. Ya, itu pemirsa. Jadi ini Bu Lukis dan Pak Andika ini produk yang seperti disampaikan tadi ada coklat dengan aneka bentuk dan aneka rasa juga. Begitu juga dengan keripik pisangnya. Sekarang ini kita coba icip-icip dulu. Seperti apa sih rasanya? Yang pertama saya pengen keripik pisang dulu ini. Kalau keripik pisangnya ini Pak Andika yang paling best seller yang mana ya Pak? Yang rasa coklat biasanya. Yang rasa coklat ya. Rasa coklat. Jadi temanya tetap coklat. Coklat sebenarnya. Cuma pengembangan. Jadi Bu Lukis coklat. Yang ingin di branding itu ya. Oke, ini pemirsa, saya pengen sedikit review untuk dari sisi kemasan ya. Ini kemasannya kita lihat sudah cakep banget ya. Ini e-catching. Jadi pakai aluvo, kemudian ada 2 jenis ya. Yang aluvo sama ini ada kertas ya. Dari kertas ada Windowsnya kelihatan. Dari kemasannya juga warnanya ini juga sudah menunjukkan perbedaan dari variannya. Ya, kalau yang ini rasa coklat ya. Rasa cappuccino. Coklatnya ini. Oh, coklatnya yang warna coklat ini. Warna coklat. Oke. Kemudian ini seperti yang disampaikan tadi untuk perizinan ini sudah ada halalnya, sudah ada PRT-nya. Ya, kemudian sudah ada conversion fact-nya juga. Jadi bisa dilihat kalau yang pisang nggak ada yang alergi pisang. Kalau coklat mungkin ada. Jadi yang dari sini kan sudah bisa kelihatan. Nah, kemudian kita pengen tahu juga dalamnya ya. Oke. Ini pakai zipper untuk pembukanya, jadi mudah dibuka dan mudah ditutup. Jadi ini tidak hanya untuk dikonsumsi sendiri, buat oleh-oleh itu juga sangat sesuai ya, cocok banget.
Oke, kita lihat pemirsa. Oke, oh jadi irisannya seperti ini pemirsa. Ya, keripik pisang. Kemudian untuk coklatnya ini coklat kayak ditabur gitu ya, bukan dicelup ya? Iya, ditabur. Jadi coklat bubuk. Coklat bubuk, ada susunya. Coklat susu. Coklat susu ya, coklat Ya. susu. Oke. Ini dari bentuknya seperti ini. Kemudian kita lihat rasanya pemirsa. Bismillah. ASMR, kriuk. Jadi untuk tekstur ini kriuk banget, memang tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis. Kemudian untuk rasanya juga perpaduan pisang dan coklat ini ya cocok banget. Jadi rasa pisangnya juga masih ada, rasa coklatnya juga masih ada, tidak saling mendominasi tapi saling mendukung ini. Oke, jadi memang ya setahu saya keripik pisang ya ada beberapa memang ya, ada beberapa di merek yang lain itu kan. Tapi kalau pisang dengan rasa coklat belum banyak ketemu kalau saya coklat. Apalagi yang rasa green tea. Apalagi yang rasa Rasa green tea ya. green tea. Ada Buka, green tea. boleh. Kalau dibuka semuanya ini waduh nanti nggak bisa ngicip yang lain saya. Oke. Saya coba yang lainnya kalau gitu. Yang dari produknya Bu Lukis ini saya teringat masa kecil jadi saya pengen ngambil yang seperti ini pemirsa. Wah, ini gambarnya SpongeBob ya. Jadi memang segmentasinya anak-anak. Anak-anak. Segmentasinya betul sekali. anak-anak. Sebenarnya ada kok Mas yang bentuk love, bentuk apa bunga mawar gitu. Biasanya anak-anak itu dibikin Anak-anak buket remaja. kecil buat pacarnya gitu. Wih, ada. cocok Cuma pas nggak berarti. bawa. Ini pas Valentine laku banget ini berarti Betul ya. sekali. Oke, jadi kemasannya kalau memang segmentasinya anak-anak sesuai dengan harganya tentunya ya. Jadi kemasannya memang plastik. Tapi mereknya juga dan informasi komposisi juga sudah dicantumkan di sini. Nah, kita buka pemirsa. Nah, ini yang agak berbeda dengan yang lain. Biasanya kalau hanya dikemas biasa gini langsung nggak ada pembungkus yang lain ya. Ya. Ini masih tetap dilindungi, jadi aman banget buat Higienis. dikonsumsi ya, higienis artinya di sana. Ya. Ya, dibungkus dengan plastik wrap ya. Ya. Plastic wrap. Oke. Kalau bahannya sendiri coklatnya ini murni coklat atau ada campuran lainnya, Bu? Sudah ada susu sama Ada gula. susunya, ada gulanya juga memang ya. Soalnya kalau Soalnya coklat murni pahit ya. pahit. Itu pahit betul, Ya. betul. Sedangkan anak kecil kan nggak mungkin mau pahit. Betul sekali. Oke, kita coba Mas. Monggo silakan. Itu warnanya kuning kayaknya ada rasa banananya. Betul. Jadi Mas, ini coklat memang. Tapi ada varian rasanya juga ya. Iya. Berarti kuning tidak hanya sekedar pewarnanya, Warna bukan, tapi memang ada rasanya. ya, rasa banana, Iya. belakangnya rasa coklat. Iya, kalau yang hijau yang mungkin di Panda itu rasa green tea. Oke. Oh, yang ini ya. Yang biru tadi Mas? Oh, Ya, yang biru ini berarti iya. rasa green tea. Yang di balon hijau itu berarti rasa warna ini green tidak tea. hanya penghias saja, Bukan, tapi ada rasanya juga ya. Iya. Nah, ini yang menarik pemirsa. Kalau coklat ada beberapa itu yang kadang mereknya nggak jelas itu ya. Kan nyetak ya. Iya, nyetak. Enggak, Itu ini langsung lumer di mulut ini. Langsung lumer di mulut. Enggak Masuk nempel ke di tenggorokan, langit-langit. nggak nempel ya. Oke. Enggak seri juga di tenggorokan. Jadi memang sudah ada SOP-nya khusus ini ya Iya. buatnya ini. Sudah Soalnya melalui anak saya berbagai- sampai sekarang masih makan, Mas. Jadi di rumah ini Iya. testernya anak-anak ini ya. Apalagi saya kalau pas ngasih- bikin ini, Ya kalau Ya, Mas gitu. bikin keripik Bikin keripik ini. apa namanya? Pisang coklat. Pisang coklat. Coklat, Tahu-tahu dia datang bawa mangkok. Wah, mangkok ngambil di Ambil wajan gitu sendiri. diambil Wah, sendiri. betul. Kalau apa bahannya jelek kan yang makan jadinya anak saya sendiri. Iya. Makanya bahannya yang bagus. Saking enaknya ya. Mantap. Oke, Sobat Jawara, sebelum kita akhiri ini, kami berikan kesempatan untuk Bu Lukis dan Mbak Andika untuk bisa mempromosikan produknya ini. Kalau ada Sobat Jawara yang minat ini, entah itu konsumen langsung, entah itu reseller, bisa menghubungi kemana ini? Boleh. Untuk coklat dan keripik sosial medianya tetap sama. Kalau untuk di sosial media itu ada Lukis Camilan sama Facebooknya itu Lukis Camilan sama Lukis Okti Haryati. Jadi kalau mau browsing gitu aja Di Google, tinggal searching merek saya, ketemu nomor HP saya. KYS. Itu langsung ketemu HP saya. Atau lukis camilan. Ya? Atau Lukis Camilan. Lukis camilan nanti Iya, langsung langsung kelihatan ketemu. sama Luar ya. alamat-alamatnya. Oke, luar Nomor biasa. HP-nya juga gampang diingat. 085 850 777 422. Oke, dicatat pemirsa ya. Iya. Nanti akan muncul di bawah.
Untuk reseller, open reseller dengan konsumen minimum, langsung boleh dong. boleh. Ada minimum order. Kalau reseller ada minimum order, tapi kalau customer nggak ada. Customer bebas ya. Iya. Kalau yang jalan-jalan ke Malang, biar nggak dapat harga di toko oleh-oleh yang sudah di up sama travel agent, WA aja nanti kita kirim ke kota asal boleh. Mantap. Jadi bisa langsung ke tempat produksi. Iya. Nggak sekali dua kali seperti itu, banyak orang kayak gitu. Oke, luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu Lukis dan Mbak Handika. Sebelumnya terima kasih atas kedatangannya di podcast kami. Semoga usahanya lancar, amin, sukses dan semakin jaya. Jaya. Ya. Sobat Sijawara dimanapun berada, bila tidak ingin ketinggalan informasi kegiatan dari UPT Pelatihan KUKM Provinsi Jawa Timur, ikuti terus medsos kami di IG, FB, YouTube, dan Twitter dengan nama UPT KUKM Jatim. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sobat Sijawara yang berbahagia, demikianlah acara Bincang Jawara UKM kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Nur Ahmad selaku pembawa acara undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa dukung selalu UKM kita dengan bela dan beli produk UKM Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.